Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari. Saya adalah salah satu peserta dari program kebimbaan AIUEO. Apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjelaskan tugas video kedua, yaitu menjawab 4 pertanyaan. Saya bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum merupakan ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya sebagai pendukung sebuah tindakan hukum atas norma hukum yang menjadi landasan dan setiap tindak hukum. Sedangkan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ada 2, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikolog pendidikan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Ya, pertanyaannya, bermain sambil belajar atau kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Bermain di Bimba AIUEO, yaitu melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif. Ada kurikulumnya. Bermain di Bimba AIUEO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode. Ketiga metode untuk utama tersebut: 1. Fun learning. Yang kedua, small step system. Yang ketiga, individual system. Sebagai 1 metode penggunaan Bimba atau universal skill. Fun learning yang pertama atau proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dan membenarkan kenyamanan dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedetik pun anak memaksa atau terpaksa. Metodenya harus mampu membiarkan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan sehingga anak senang. Yang kedua adalah small step system atau proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing anak. Salah satu contohnya, anak belum bisa duduk tenang. Apa yang harus dilakukan? Cari tahu dulu apa kesukaan anak tersebut, kemudian ajak anak melakukan kegiatan yang dia sukai agar dia tenang. Buat anak tenang terlebih dahulu dan berikanlah reward anak sesuai bersemangatnya. Individual system yang ketiga atau proses yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berpotensi subjek belajar, anak aktif dalam proses bermain simbol berbahasa. Motivator memberikan motivasi dan operasi kepada anak. Penelitian skill atau kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam mengapresiasikan antara aspek belajar dengan kegiatan yang meliputi kemampuan efektif, kegiatan yang berkata dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka seorang, tidak harus senang dan lain-lain. Contohnya bernyanyi, berdongeng, berdialog, dan bercerita. Kemampuan
Kognitif, kesiapan yang bersatu dengan kerja otak atau kecerdasan. Contohnya membaca dan berilah tugas. Kemampuan fisik, kegiatan fisik yang bersangkutan pada dengan penggunaan anggota tubuh. Contohnya motorik kasar menggunakan tangan dan kaki, melempar, menangkap, dan menari. Motorik halus menggunakan jari atau tangan, mewarnai, menarik garis, dan menulis. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedetik pun anak merasakan terpaksa. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses harus berbasis cinta dan kasih sayang agar terhadap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Motivator menciptakan suasana belajar dengan menyenangkan dengan cara yang satu, mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Yang kedua, melakukan evaluasi efektif terhadap setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar dan belajar di Bimba A I U E O.